Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga bahagia dan semangat selalu. Pada kesempatan kali ini kita memasuki tema tentang khutbah dan kultum, ya, yang akan teman-teman praktekkan dalam mata kuliah praktek ibadah dan tafsir ini. Nah, di sini saya akan mengulas tentang dakwah, di mana dakwah merupakan hakikat dari praktik khutbah dan juga praktik kultum tersebut. Nah, jadi di sini nanti kita ulas tentang dakwah dari dalil, ya, yang mendasari, kemudian dilanjutkan prinsip-prinsip dalam berdakwah, serta yang terakhir adalah ragam dakwah. Langsung saja untuk yang pertama, dalil atau dasar tentang dakwah yang termaktub dalam Al-Quran. Di sini saya mengutip 3 ayat yang sejatinya banyak sekali ayat yang menerangkan tentang dakwah. Yang pertama yaitu dalam surah An-Nahl ayat 125, ya, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izah. Nah, ud'u ila sabili rabbik, dan ajaklah kepada jalan Tuhanmu, bil hikmati, dengan hikmah, wal mau'izah, dengan mau'izah al hasanah, berarti wal mau'izatil hasanah, dengan mau'izah hasanah, wajadil, ya, wajadilhum ini maksudnya adalah dengan cara berdiskusi, ya, atau berargumentasi billati hiya ahsan, yang lebih baik. Nah, di sini menyiratkan bahwasanya dalam mengajak orang lain kepada jalan Allah itu harus menempuh beberapa cara. Yang pertama adalah dengan hikmah, ya, dengan bijaksana, ya, dengan cara mengajak secara bijaksana lah, melalui penggambaran dan semacamnya. Kemudian wal mau'izatil hasanah, dengan nasihat yang baik, ya, nasihat-nasihat yang baik untuk mengingat Allah, untuk beriman kepada Allah misalkan, ya. Dan jadil, nah, apabila mereka itu mengungguli nasihatmu, maka kalian harus berargumentasi yang lebih baik, ya, menggunakan logika lah, sehingga mereka bisa menerima apa yang kalian dakwahkan atau sampaikan tersebut. Yang berikutnya dalam surah Ali Imran ayat 159 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, fabima rahmatin minallahi lintalahum, ya, fabima rahmatin minallahi lintalahum. Nah, di sini dan karena rahmat Allah lah sehingga kamu itu lembut hati, lemah lembut, ya, walau kunta fadhan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik. Nah, di sini menyiratkan tentang apa? Tentang karakter lemah lembut. Ya, ini karakter lemah lembut itu harus dimiliki oleh seorang dai atau orang yang berdakwah. Dan di sini disampaikan juga walau kunta fadhan ghalidhal qalbi, dan ketika kamu itu menyampaikan dengan cara kekerasan, maka mereka akan menjauhimu. Nah, berarti di sini mengindikasikan bahwasanya kelemah lembutan, ya, ajakan yang lemah lembut itu jauh lebih diterima oleh masyarakat, ya, dibanding dengan yang dengan cara kekerasan. Nah, ini teman-teman untuk Quran surah Ali Imran ayat 159. Ini ada asbabun nuzulnya, ya. Asbabun nuzulnya itu terkait dengan peperangan, ya, peperangan pada masa itu terjadi kekacauan lah, ya, di kalangan tentara Nabi pada saat itu, ya. Namun meskipun berantakan, ada beberapa orang tentara yang tidak melindungi Nabi pada saat itu, namun Nabi tidak emosi, ya. Beliau justru dengan lemah lembut, tetap bersahaja dalam menghadapi mereka. Yang berikutnya dalam surah Ali Imran ayat 104, ya, ini
Bunyinya bismillahirrahmanirrahim, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Wal takum minkum. Nah, di sini jadilah di antara kalian itu umat yad'una ilal khair, yang menyeru kepada kebaikan. Nah, ini juga menjelaskan tentang perintah untuk menyeru kepada kebaikan. Nah, ini juga bagian dari dakwah. Menyeru kepada kebaikan, ya'muruna bil ma'ruf, ya, memerintahkan kebaikan dan juga melarang kemungkaran. Ya, ini juga bagian dari dakwah. Berikutnya dalil dari hadis. Yang pertama adalah hadis riwayat Tirmidzi ayat 2500 nomor 2593. Di sini disampaikan balighu anni walau ayah, sampaikanlah dariku. Nah, dariku maksudnya adalah dari Nabi, walau ayah, walaupun hanya satu ayat. Satu ayat ini maksudnya apa? Ya, ayatun min ayatil Quran. Ya, jadi satu ayat dari beberapa ayat Al-Quran. Di sini juga menyiratkan bahwasanya seseorang itu diperintahkan Nabi, ya, khususnya orang muslim diperintahkan Nabi untuk menyampaikan kepada orang lain, ya, meskipun hanya satu ayat. Nah, satu ayat dari ayat Al-Quran ini. Ayat Al-Quran itu kan semuanya bermakna, ya, ada kontennya itu yang berisi ilmu pengetahuan, ada yang berisi ibadah. Nah, jadi dari ayat-ayat tersebut, ya, meskipun hanya satu ayat, sampaikanlah. Menyampaikan ayat Al-Quran ini juga termasuk dalam kategori dakwah. Yang berikutnya hadis riwayat Muslim nomor 70. Ya, di sini mar'a minkum mungkaron. Nah, jadi man ro'a, ya, mar'a minkum mungkaron, barang siapa yang melihat di antara kalian melihat mungkaron, kemungkaran, melihat kemungkaran, falyughayyirhu, maka ubahlah. Dengan cara apa? Biyadih, ya, dengan tangan. Ya, kemudian fa illam yastati' fa bilisanih, ketika tidak bisa dengan tangan, maka fa bilisanih, dengan lisan. Fa illam yastati' fa biqalbih, dan apabila tidak bisa maka dengan hati. Wa dzalika adhaful iman, dan dengan hati itu, ya, menjaga kemungkaran dengan hati itu termasuk dalam adhaful iman, selemah-lemahnya iman. Nah, di sini maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika melihat kemungkaran, sesuatu maksiat, ya, maka umat muslim, ya, itu diperintahkan untuk mengubah kemungkaran tersebut. Nah, ini juga termasuk dalam dakwah. Biyadi ini menegaskan seseorang harus dengan cara fisik. Ya, fisik ini bukan berarti dengan cara kekerasan, namun dengan perbuatan. Jadi dicontohkan, diberikan contoh. Ya, contoh, kalau misalnya contoh ini tidak mempan, maka bisa nih dengan dinasehati. Jadi misalnya tidak peka, ya, diberikan contoh seperti ini tapi dia tetap menjalankan kemaksiatan, menjalankan kemungkaran. Nah, berarti harus menggunakan siasat kedua, yakni bilisan, ya, bilisani, yaitu dengan lisan. Nah, apabila dengan lisan ini tidak mempan juga, maka langkah terakhir adalah biqolbi, ya, biqolbihi, dengan hatinya. Nah, dengan hatinya maksudnya gimana? Maksudnya adalah dengan cara didoakan, ya, supaya segera mendapatkan hidayah dari Allah. Yaitu adalah jalan terakhir. Nah, itu adalah di antara asas atau dasar tentang dakwah yang kita rujuk dari dalil Al-Quran maupun hadis. Berikutnya kita masuk pada prinsip dakwah. Nah, ini yang harus dipegang dalam dakwah itu apa saja? Yang pertama, dakwah itu harus bersifat persuasif, yakni mengajak, ya, bukan memaksa. Ya, beda, ya, mengajak dengan memaksa itu berbeda. Kemudian afektif, harus mengedepankan ranah afeksi atau kasih sayang, dengan bahasa yang lemah lembut, dengan penuh cinta, ya, untuk menyampaikan
materi dakwah tersebut. Yang berikutnya bersifat kondisional, disesuaikan dengan situasi, kondisi, dan juga waktu. Jadi misalkan kondisinya yang dihadapi adalah orang tua, kondisinya yang dihadapi adalah remaja, kondisinya yang dihadapi adalah anak-anak, maka harus menggunakan bahasa yang disesuaikan dengan kondisi yang ada. Kalau orang dewasa berarti menggunakan misalnya bahasa krama misalkan ya. Untuk anak muda atau remaja menggunakan bahasa gaul, kemudian anak-anak menggunakan bahasa anak-anak ya, sehingga lebih mudah untuk diserap ya materi yang sudah disampaikan. Yang berikutnya juga berkaitan dengan waktu. Nah, ini harus memperhatikan juga. Jadi waktunya kalau pada saat itu ada acara, kemudian acaranya peringatan Maulid Nabi. Nah, maka jangan sampai konten dakwah ya atau konten mau'izahnya itu menyeleweng jauh dari Maulid Nabi. Nah, ini harus kondisional, itu maksudnya. Yang berikutnya adalah bersifat faktual. Ya, bersifat faktual ini berarti nyata atau bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya ya, didasarkan atas kenyataan-kenyataan. Jadi bukan karangan-karangan. Jadi misalnya bersumber dari referensi Al-Quran, hadis, dari kitab-kitab induk dan sebagainya itu. Yang berikutnya bersifat edukatif atau mendidik ya. Tujuan dari dakwah itu kan sebagai sarana pendidikan juga. Jadi mendidik supaya menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya. Kalau misalnya yang kalian sebagai pemuda yang didakwai adalah orang tua, maka ya harus disesuaikan ya, jangan sampai penyampaiannya itu terkesan menggurui ya, namun tetap edukatif, mendidik namun bukan menggurui. Dalam arti kalian bisa menyajikan contoh-contoh ya, contoh-contoh kasus, kemudian juga cerita-cerita. Nah, itu bisa. Kemudian harus moderat. Moderat ini menghindarkan diri dari kekerasan. Nah, ini juga bagian dari persuasif tadi ya, bersifat mengajak, jangan sampai menggunakan paksaan, menggunakan kekerasan. Ya, karena sejatinya seseorang yang menerima dakwah itu akan lebih senang ketika dakwah dilaksanakan secara halus, secara sopan ya, penuh empati ya. Apabila sebaliknya, maka mereka tidak akan menerima. Nah, ini juga sudah dipraktekkan ya pada zaman Wali Songo dulu, dibuktikan dengan adanya akulturasi budaya. Jadi pada masa itu Wali Songo tidak langsung jelek kamu harus mengikuti Islam, bukan cara seperti itu, namun dengan akulturasi budaya, mengkombinasikan budaya ya. Jadi budaya Hindu yang sudah ada dimasuki atau diinternalisasi nilai-nilai budaya Islam. Nah, ini jauh lebih bisa diterima oleh orang-orang ya, orang-orang yang menerima dakwah itu. Nah, ini kalian patut meniru ini ya, prinsip dakwah. Berikutnya ragam metode dakwah. Ragam metode dakwah ini dilihat dari 3 aspek. Yang pertama aspek objek, yang kedua aspek tablik atau penyampaian, dan yang ketiga adalah aspek media. Yang pertama adalah aspek objek ya, objek atau sasaran dakwah. Yang pertama itu ada objek ya, metode fardiyah. Nah, metode fardiyah itu apa? Ya, fardun ya, bukan fardun. Fardun di sini artinya sendiri. Dalam arti apa? Seseorang menyampaikan dakwah kepada satu orang atau kepada beberapa orang, namun dalam jumlah yang kecil. Ya, tidak dalam jumlah banyak. Misalkan kalian menasihati teman ya, temannya sedang galau atau temannya itu agak nyeleweng, kalian nasihati. Nah, ini termasuk dalam fardiyah. Yang berikutnya ada metode ya, dakwah ammah. Nah, kalau ammah ini objeknya umum
ya, dalam jumlah yang besar. Misalnya ketika khutbah itu kan banyak sekali audiensnya. Kemudian ketika ya dakwah di acara pengajian-pengajian, nah itu termasuk dalam dakwah ammah. Selanjutnya adalah dari aspek tabligh atau penyampaian. Nah, dari aspek penyampaian itu ada bilisan, dengan lisan atau dengan tutur kata, ada bitadwin dengan tulisan. Nah, tulisan ini berarti produknya adalah buku-buku, jurnal-jurnal, karya tulis. Nah, itu termasuk. Yang berikutnya bilhal. Nah, bilhal ini adalah dengan perbuatan yang nyata yang dapat disaksikan. Nah, jadi ketika seseorang ini sulit apabila berdakwah bilisan, ya karena kondisi objeknya ini yang mungkin ketika dinasihati secara lisan itu menolak, maka bisa dengan bilhal. Jadi dengan mempraktekkan atau melakukan perbuatan-perbuatan baik, ya, yang barangkali bisa menggugah hati mereka untuk mengikuti apa yang kalian lakukan itu. Yang berikutnya adalah bil hikmah. Nah, bil hikmah ini dengan cara bijaksana. Ini bil hikmah bisa dengan beragam cara, ya. Namun tentu saja tidak mengedepankan paksaan. Ya, misalnya dengan cerita atau dengan secara tidak langsung lah yang bisa mengantarkan mereka itu untuk kembali ke jalan yang benar gitu. Yang berikutnya kita masuk pada aspek media. Nah, media atau alat atau sarana yang digunakan dalam berdakwah apa saja? Yang pertama ada media cetak. Media cetak berupa buku, tulisan, ya, opini, kemudian esai yang sudah kalian tulis yang berkaitan dengan Islam, itu bisa juga sebagai media dakwah. Yang berikutnya berupa visual. Ya, visual ini bisa berupa gambar-gambar, lukisan, ya, itu bisa. Yang berikutnya auditif atau auditori, ya, yang menggunakan suara. Jadi lewat radio misalkan, atau lewat perekam suara, ya, atau misalkan melalui MP4, MP3 dan lain sebagainya. Yang berikutnya audiovisual, ya, kombinasi antara audio dan visual, semisal televisi, YouTube dan beragam media lain, ya. Media internet itu kan rata-rata sekarang sudah mengkombinasikan antara audio dan visual. Nah, itu beragam media. Kalau dalam praktek kalian ini berarti nanti kalian menggunakan media audio visual, ya, karena diupload di YouTube, ya, itu masuk dalam audio visual. Kalau dakwahnya Wali Songo, Bu, menggunakan apa? Nah, kalau dakwah Wali Songo itu kan macam-macam. Ada yang menggunakan lagu berarti auditif. Kalau yang menggunakan wayang berarti kolaborasi antara visual dan auditif, ya, auditoria berarti audiovisual. Baik, barangkali itu beberapa hal berkaitan dengan dakwah. Nah, ini menjadi tugas kalian untuk mendiskusikan tentang bagaimana fenomena dakwah di masa sekarang ini, ya. Jadi ini silakan teman-teman analisis dalam berbagai perspektif. Oke, cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.